rekening. Kita scroll ke bawah ya. Dan di sini Bapak Ibu di bagian validasi rekening. Jadi rekening yang ditampilkan di sini adalah rekening gajinya ya. Nah, supaya Bapak Ibu tahu kapan data rekening ini ditampilkan, data rekening ini ditampilkan ini ada tanggal entry-nya nih. Tanggal entry yang di-entry-kan oleh admin Simtunnya, kemudian mengalami validasi dan di-entry oleh pihak pusatnya, Infogetika-nya ya, ditampilkan kemari. Nah, jadi sebenarnya admin Simtun dan Simbar di daerahnya Bapak Ibu di dinas itu tidak memiliki rekeningnya Bapak Ibu. Tapi ini adalah rekening kepegawaian, artinya dia yang berstatus ASN dan eh, dia itu memiliki gaji pokok, ya. Nah, eh, jadi kalau Bapak Ibu ASN belum ada yang namanya rekening di bagian Infogetika ini, ya. Mungkin nanti ada yang bertanya, Pak, saya ASN tapi nggak ada data rekening saya di situ. Saya P3K 2023 misalkan dan sebagainya. Nah, itu silahkan Bapak Ibu melapor dulu ke admin dinasnya bagian Simtul atau Simparnya. Ya, silahkan nanti konfirmasi, kasih rekeningnya ataupun mengirim juga dengan WA juga boleh, biar mereka usulkan ke pusatnya. Nanti pusat akan masukkan ke dalam data ini dan ditampilkan. Nah, setelah itu, Bapak Ibu apa yang harus kita lakukan? Di sini sudah ada rekening, ya. Dan di sini Bapak Ibu di tanda tanya ini silahkan melihat instruksinya, ya, di bagian kanan ini. Dan ini adalah konfirmasi rekening. Yang pertama, ya, pemilik rekening. Jadi opsi pertama ataupun bagian pertama, ya, yang ini, yang tahap pertama, ya, ini bagian tahap, ini tahap ya. Nah, satu ini tahap. Tahap pertama ataupun bagian pertama, kita melakukan konfirmasi pemilik rekening. Jadi siapa pemilik rekening ini? Ya, jadi pastikan nama, kemudian digitnya, spasinya itu sangat berpengaruh Bapak Ibu. Ya, pilih ya, ini adalah rekening saya dan sudah benar. Kalau ini memang rekeningnya Bapak Ibu, ya. Rekening yang tertera ya, rekening yang tertera pada info ketika merupakan rekening milik Anda. Pastikan itu milik Anda, miliknya Bapak Ibu ya. Kemudian data rekening yang tertera sudah benar, datanya benar, digitnya benar, spasinya benar. Mungkin kalau ada tanda kutip dan sebagainya ya, misalkan ada hajah, HJ titik baru spasi. Nah, itu sangat berpengaruh, spasi itu titik itu juga sangat pengaruh ya. Jadi sesuaikan dengan data rekening bank. Rekening masih aktif dan dapat digunakan. Nah, pastikan rekeningnya aktif untuk menerima dana tunjangan. Kemudian Anda siap bertanggung jawab atas pernyataan yang diberikan. Ya, jadi pastikan sadar ya dan pastikan tidak salah. Kemudian pilih tidak jika rekening ini bukan milik Anda, ya. Jika rekening itu bukan miliknya Bapak Ibu. Kemudian rekening yang tertera pada MIK bukan milik Anda. Jadi kalau bukan milik Anda, pilihnya jangan, tidak, ya. Kemudian terdapat kesalahan dalam rekening yang tertera. Nah, jadi kalau rekening di sini itu tertera salah, pastinya, digitnya, pilihnya tidak. Ya, tapi kalau iya, ya silakan konfirmasi ya. Ya. Nah, saya misalkan nih punya ibu ini namanya ya. Jadi ada pertanyaan nanti, Pak Mon, kalau tidak sesuai data dapodiknya gimana? Di dapodik dia kan namanya ini. Nah, Nur Asma, tanpa ada yang namanya Haji. Nah, tiba-tiba di rekeningnya itu ada Haji, ya. Nah, ini. Nah, ini ada Haji. Nah, jadi pastikan sesuai dengan data rekeningnya, Bapak Ibu. Nah, ini dia ada Haji. Nah, jadi Haji ini berapa spasi? Jadi Bapak Ibu harus tahu, ya. Jadi karena banyak juga yang kena retur ini, ya. Kalau retur susah Bapak Ibu ya. Nah, jadi pastikan nomor rekening itu sama dengan nomor yang ada di info GTK, nama yang ada di rekening itu sama dengan nama yang ada di info GTK. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi rekeningnya ya Bapak Ibu ya. Ini berbicara data bank. Kita bukan berbicara antara data bank dengan data dapodik, tapi ini data bank. Tidak mungkin nanti Nur Asma jadinya eh apa namanya? Namanya misalkan Mutia misalkan nama itu jangan ya. Itu udah salah ya, datanya udah salah. Jadi pastikan ya selama tidak jauh datanya dari data si pemilih ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini kalau iya, kita klik ya ya.
Jadi Bapak Ibu pastikan mengantongi ataupun siapapun Bapak Ibu yang melakukan konfirmasi validasi rekening itu pastikan dulu digit nomor ini sama sesuai data rekening. Saya ulangi, nama sesuai data rekening ya. Jadi bukan antara Dapodik dengan data bank, bukan. Ini data bank dengan data banknya. Ya, kalau kita berbicara validasi rekening. Jadi antara data info GTK, lebih tepatnya saya katakan seperti itu, dengan data banknya, bukan dengan data Dapodiknya. Oke, ya. Nah, ini data banknya. Ya, dari yang divalidasi ini adalah data rekeningnya, ya. Jadi data rekening si si guru ini. Nah, kenapa adanya validasi rekening, Pak Mun? Nah, ternyata pihak Info GTK, ya mungkin ada yang bertanya seperti itu ya, kenapa ada validasi rekening di Info GTK? Itu ditemukannya rekening dorman, ya. Rekening dorman itu rekening yang tidak aktif dalam jangka waktu tertentu, ya. Misalkan hanya untuk menerima ini, kemudian ketika narik saldonya nol, makanya nanti jadinya rekeningnya tidak aktif, ya. Nah, kemudian rekening dorman dapat mengakibatkan pembatasan transaksi dan dikenakan biaya administrasi atau denda. Nah, jadi dampak dari rekening dorman ini tidak bisa melakukan penarikan, tidak bisa melakukan transfer, tidak bisa melakukan pembayaran, kemudian tidak bisa, pokoknya banyak yang memang terjadi hal seperti ini, ya. Nah, jadi tidak ada aktivitas debit ataupun kredit, tidak ada masuk dan keluar, permintaan dari pihak berwajib terkait kasus kriminalitas yang ditangani. Nah, ini banyak sekali yang terjadi seperti ini sehingga Info GTK ataupun pihak GTK-nya mengambil inisiatif ini dari rekening gajinya si ASN, ya. Nah, itu terkait dengan ini, ya. Itu ada deteksi rekening dorman yang terjadi di beberapa kasus di Info GTK ini, ya. Makanya ada validasi rekening. Nah, jadi biasanya kan kalau rekening itu sudah ditarik semuanya, nggak ada saldo di dalam, maka dia akan tidak aktif. Nah, ini yang ditakutkan sama pihak Infogetikanya, ya. Terjadi retur, ya. Kalau retur tuh ribet masalahnya. Oke, apakah rekening Etera ini udah? Ya, kita cek dulu. Nah, ini digitnya diperhatikan lagi Bapak Ibu ya, digitnya, nomornya, spasinya, karakternya, ya misalkan ada tanda-tanda apa, misalkan ya, tanda koma, dah, kemudian dan sebagainya itu sangat berpengaruh Bapak Ibu ya, diperhatikan. Kemudian ini ya, kemudian klik konfirmasi. Nah, jadi poin yang pertama ya, yang saya bacakan tadi adalah status kepemilikannya milik siapa. Ya, kalau memang miliknya si PTK ini, ya silakan dikonfirmasi. Ya, nah tahap dua nih, tahap dua ditanya lagi nih. Rekening gaji adalah rekening bank yang digunakan untuk menerima gaji sebagai aparatur negara nih. Saya masih bicara apa namanya ASN ya dari instansi pemerintah. Konfirmasi rekening, ya. Kalau ini adalah rekening gaji. Nah, ditanya nih. Poin kedua nih ditanya, apakah ini rekening gaji Anda? Apakah betul ini adalah rekening gaji? Kalau iya, klik ya. Kalau tidak, tidak. Ya. Nah, jadi yang muncul ini adalah rekening gaji apa bukan? Jangan sampai nanti ini bukan rekening gaji malah dikonfirmasi ya, ya. Nah, ini ya karena kebetulan ini ya, maka kita klik yang di sini dulu ya, bagian satu dulu. Ya, berarti ini pemiliknya sesuai. Ya, ini poin tahap satunya. Nah, kesimpulan tahap keduanya, ya. Nah, ini ada tanggal konfirmasinya dan jamnya, ya. Nah, kemudian, apakah ini betul adalah rekening gaji Anda? Kemudian klik ya, ini rekening gajinya. Kemudian klik konfirmasi. Kalau bukan, jangan dikonfirmasi. Tidak berarti bahasanya, ya. Kalau bukan, memang yang muncul di sini adalah bukan rekening gajinya, ya. Nah, kalau ya, silakan konfirmasi. Kemudian ya, ini jamnya dan tanggalnya, tanggal konfirmasinya. Kemudian tahap ketiga nih. Nah, setelah Anda melakukan yang namanya konfirmasi atas kepemilikan dan konfirmasi status rekeningnya, apakah ini gaji atau bukan, maka Anda menyetujui terhadap tindakan dua tadi, satu dan dua. Ya, bahasanya. Saya menyetujui bahwa rekening yang tertera digunakan sebagai rekening resmi untuk menerima pembayaran tunjangan profesi. Ya, dan kemudian klik konfirmasi penggunaan. Nah, ini sudah Bapak Ibu ya. Nah, ini di sistem Simtun, admin Simtun, kalau sudah diklik iya,
dan di sini juga iya, maka dia di sana di sistemnya Simtun ataupun sistem tunjangan profesi dan Simbar, sistem pembayaran itu tidak bisa lagi mengedit rekeningnya Bapak Ibu. Kecuali ya Bapak Ibu melakukan reset di bagian ini, dia baru bisa mengedit. Ya, kecuali Bapak Ibu melakukan reset dan memilih tidak, baru dia bisa melakukan reset ataupun perbaikan data rekeningnya Bapak Ibu. Tapi selama Bapak Ibu mengunci bahasanya di sini, ya, mengunci data rekeningnya seperti ini, ya, maka dia tidak bisa melakukan yang namanya perubahan pada rekeningnya. Nah, selanjutnya, bagaimana Pak Mun? Apakah langsung berubah nih jadi 16? Ya, tidak, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan menunggu ya. Ini masih belum 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 apa namanya datanya belum 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 terkonfirmasi. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah melakukan konfirmasi nih di bagian validasi rekening tadi, tunggulah minimal 1 kali 24 jam sampai data di sini berubah menjadi 16, Bapak Ibu. Nah, ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nanti ya, di bagian rekening ini, Pak Mon, saya sebagai P3K 2023 misalkan, baru-baru aja misalkan. Tapi rekeningnya belum ada, silakan melapor ke admin Simstunnya ya. Silakan mengirimkan via WA dan sebagainya ya. Melapor ke ini supaya dimasukkan ke dalam info GTK, diusulkan, kemudian muncul di info GTK, Bapak Ibu konfirmasi, barulah ini ya tahap selanjutnya. Nah, jadi lupa saya jelaskan tadi ya sedikit lagi. Itu bagi Bapak Ibu yang mungkin salah konfirmasi nih, ya, nggak lihat-lihat ataupun sembarangan dan sebagainya ya. Nah, riwayat rekening ini adalah riwayat yang pernah kita konfirmasi rekeningnya, ya, macam profil ijazah nih. Kan ada riwayat profil. Nah, ini rekening ini adalah rekening yang kita konfirmasi. Kalaupun ada kesalahan konfirmasi itu hanya bisa resetnya 1 kali ya. Jadi tidak bisa berkali-kali ya. Jadi rekening hanya bisa direset 1 kali. Jadi kalau Bapak Ibu tekan reset, jadi ini kuotanya sudah habis ya. Nah, jadi kalau reset juga ini sudah habis ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membatalkan salah konfirmasi, silakan klik reset ya. Seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau sudah Bapak Ibu konfirmasi seperti ini, scroll aja paling atas ya. Klik perbarui nih di bagian kanan. Klik perbarui. Nah, setelah diperbarui, nah, kemudian cobalah Bapak Ibu untuk logout ya. Ya, coba Bapak Ibu logout. Nah, untuk apa Pak Mun? Supaya itu benar-benar terkonfirmasi. Jangan nanti setelah Bapak Ibu login lagi ternyata tidak terkonfirmasi ya. Itu kenapa saya harus klik perbarui. Kemudian Bapak Ibu logout dan masuk lagi ya. Nah, kalau sudah ini tidak mental dan sudah sesuai, ini sudah dianggap oke ya. Nah, jadi untuk saat ini validasi SKTP ini sudah berlangsung dan sudah ada yang memang terbit SKTP-nya. Jadi Bapak Ibu, targetnya pihak Infobetika itu selesai di akhir Maret ya. Jadi bisa berlebaran lah dengan apa namanya dana tunjangan ini ya. Nah, kemudian saya jawab nih terkait dengan data non ASN nih. Nah, data non ASN ya. Data rekening non ASN itu akan keluar setelah SKTP-nya terbit. Ya, data non ASN, saya ulangi lagi, data non ASN itu akan terbit setelah dia valid